Tim nasional Jepang harus angkat koper liga. Skuad Samurai Biru kembali melanjutkan puasa gelarnya selama hampir 14 tahun lamanya. Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor termasuk sempat diterpa isu yang gak sedap. Pasalnya, salah satu pemain mereka diduga telah melakukan pelecehan seksual. Padahal Jepang menjadi kandidat teratas untuk bisa memenangkan gelar juara. Cetak Gol coba merangkum kronologi tersingkirnya tim nasional Jepang sebagai berikut. Diprediksi juara oleh superkomputer. Timnas Jepang selalu tampil konsisten dalam 7 pertandingan uji coba terakhir. Skuad asuhan Hajime Moriyasu mampu memenangkan 6 pertandingan secara berturut-turut. Mereka bahkan mampu mengalahkan negara-negara kuat seperti Peru, Turki, hingga Kanada. Pasukan Samurai Biru juga sempat mempermalukan timnas Jerman dengan skor 1-4. Kekalahan memalukan atas Jepang membuat Hansi Flick harus kehilangan jabatannya. Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB tanpa segan langsung memecat Flick dari kursi kepelatihan. Sang kapten Ilkay Gundogan juga mengecam habis performa rekan-rekannya di atas lapangan. Dia mengatakan timnas Jerman sedang mengalami krisis kepercayaan diri. Gundogan mengakui Der Panzer bermain cukup buruk dan kehilangan arah permainan. Meskipun begitu, Hajime Moriyasu belum puas dengan berbagai kemenangan yang diraih oleh Jepang. Dia menginginkan skuadnya untuk terus berkembang untuk persiapan Piala Asia. Moriyasu menargetkan Samurai Biru untuk bisa bermain sempurna dan menyapu bersih semua laga. Superkomputer Opta bahkan memprediksi Jepang menjadi kandidat favorit juara Piala Asia. Dalam hasil analisisnya, skuad Samurai Biru punya peluang juara sebesar 24,4%. Prediksi ini bahkan lebih besar dari Korea Selatan, Iran, hingga Australia. Sementara itu, Arab Saudi yang diasuh oleh Roberto Mancini hanya punya peluang juara sebesar 10,6% saja. Performa yang kurang menjanjikan. Sayangnya, timnas Jepang justru tampil kurang menjanjikan di Piala Asia 2023. Skuad Samurai Biru terlihat kesulitan mengalahkan Vietnam di pertandingan pertama. Hajime Moriyasu mengakui kalau Vietnam bermain cukup bagus dan juga disiplin. Takefusa Kubo bahkan merasa takjub dengan lini pertahanan The Golden Star yang dinilai sulit untuk ditembus. Moriyasu berjanji untuk terus berbenah dan bertekad bisa mengalahkan tim nasional Irak. Sayangnya janji tersebut gagal ditunaikan usai Jepang takluk dengan skor 1-2. Moriyasu mengatakan kekalahan ini terasa sangat pedih untuk timnas Jepang. Pasalnya skuad Samurai Biru dipastikan gagal menjadi pemuncak klasemen grup D. Moriyasu kembali menebar janjinya dengan mampu menumbangkan timnas Indonesia. Meskipun berhasil menang, tapi publik sepak bola Jepang justru merasa kurang puas. Sergio Ichigo memberikan kritikan pedasnya terhadap permainan timnas Jepang. Menurutnya, para pemain Samurai Biru bermain cengengesan dan seakan meremehkan lawannya. Ichigo juga mempertanyakan kualitas lini pertahanan Jepang yang sempat kebobolan 1 gol. Saat itu, Sandy Walsh berhasil menjebol gawang yang dikawal oleh Zion Suzuki. Ichigo menilai kalau hal tersebut seharusnya nggak akan terjadi. Komentator keturunan Brazil ini merasa kesal dengan lini pertahanan Jepang yang terkecoh oleh throw-in Pratama Arhan. Ruang ganti pemain yang terguncang. Permainan buruk timnas Jepang diperparah oleh isu kurang sedap yang sempat mencuat. Salah satu pemain mereka yakni Junya Ito dilaporkan tengah terlibat kasus pelecehan seksual. Pemain dari State Reims ini diduga melecehkan seorang wanita di sebuah kamar hotel Osaka, Jepang. Kasus ini dikhawatirkan akan membuat ruang ganti Samurai Biru menjadi terguncang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, GFA langsung mencoret dan memulangkan paksa Junya Ito. Dirinya dipaksa absen pada laga perempat final menghadapi timnas Iran. Padahal Junya Ito sendiri menjadi andalan Moriyasu di perhelatan Piala Asia kali ini. Dia sudah tercatat memainkan 3 pertandingan menghadapi Vietnam, Irak, dan juga Indonesia. Moriyasu meyakini keputusan tersebut sudah dinilai sangat tepat. Pasalnya hal itu akan berpengaruh terhadap mental pemain yang bakal membuat para pemain menjadi nggak fokus. Tersingkir memalukan dan melanjutkan puasa gelar 13 tahun. Benar saja kasus yang menimpa Junya Ito berpengaruh besar terhadap mental pemain di atas lapangan. Skuad Samurai Biru harus mengakui keunggulan timnas Iran dengan skor 2-1.
Padahal Jepang sudah unggul dengan skor 1-0 hingga jeda babak pertama berakhir. Namun di babak kedua, Iran langsung tancap gas dengan mampu menyamakan kedudukan di menit ke-55. Skuad tim Meli semakin gencar menyerang pertahanan tim nasional Jepang. Mohammad Mohebi dan Sadar Azmoun bahkan nyaris menambah keunggulan untuk Iran. Serangan bertubi-tubi skuad tim Meli akhirnya membuat lini pertahanan Jepang kocar-kacir. Di masa injury time, lini belakang Jepang membuat blunder konyol dan berbuah hadiah penalti. Ali Reza Jahanbakhsh yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kekalahan ini membuat Jepang harus angkat koper lebih cepat di Piala Asia 2023. Itu artinya skuad Samurai Biru kembali melanjutkan tradisi puasa gelar yang sudah berlangsung selama 13 tahun. Negeri matahari terbit ini terakhir kali mengangkat trofi di gelaran Piala Asia 2011. Saat itu Jepang berhasil meraih gelar juara usai menumbangkan Australia di partai final. Sayangnya sejak saat itu prestasi Samurai Biru mulai mengalami penurunan. Mereka sebenarnya bisa menambah pundi-pundi trofi usai melaju ke partai final Piala Asia 2019. Sayangnya skuad Samurai Biru justru tumbang dari Qatar dengan skor 3-1. Kegagalan Jepang di Piala Asia 2023 juga disebabkan karena kesombongan Hajime Moriyasu. Pelatih berusia 55 tahun ini menyebut anak asuhnya bakal lolos ke final dengan mudah. Setelah kekalahan ini, Moriyasu mengakui kalau timnas Jepang harus banyak berbenah. Menurutnya, skuad Samurai Biru punya kelemahan besar di sisi pertahanan. Zion Suzuki yang selalu menjadi sorotan. Ucapan Moriyasu bisa dibuktikan dengan catatan buruk tim nasional Jepang selama perhelatan Piala Asia. Skuad Samurai Biru menjadi salah satu tim dengan kebobolan terbanyak. Mereka tercatat sudah bobol sebanyak 6 kali dalam 6 pertandingan. Mirisnya lagi, timnas Jepang gak pernah mencatatkan satupun clean sheet. Zion Suzuki menjadi salah satu pemain yang paling disorot usai Jepang tersingkir dari Piala Asia 2023. Kiper berusia 21 tahun itu dianggap bermain buruk di bawah mister gawang skuad Samurai Biru. Anehnya pemain dari Saint Truiden ini menjadi salah satu pilihan utama Hajime Moriyasu di Piala Asia 2023. Padahal Suzuki sudah tampil buruk sejak laga pembuka menghadapi Vietnam. Di laga ini sang kiper harus 2 kali memungut bola dari jala gawangnya. Suzuki kembali membuat blunder konyol saat Jepang menghadapi Irak di partai kedua grup D. Gol pertama Irak juga tercipta dari kesalahan sang kiper mengantisipasi umpan lambung. Alhasil bola muntah itu langsung disambar oleh Aimen Hussein yang berdiri bebas. Penampilan buruk Suzuki terus berlanjut hingga skuad Samurai Biru tersingkir di laga perempat final. Mantan kiper dari Urawa Reds ini bahkan punya statistik yang lebih buruk dari Hernando Ari. Buktinya Hernando Ari mampu meraih 1 clean sheet pada saat menghadapi timnas Vietnam. Performa lawak dari Suzuki di Piala Asia 2023 membuatnya dijuluki sebagai Andre Onana KW. Alasannya, kedua kiper ini sama-sama sering membuat blunder konyol yang merugikan tim. Suzuki dan Onana juga terlihat nggak punya kemampuan hebat dalam menepis bola. Wajar jika keduanya sering kebobolan banyak gol yang harusnya bisa diantisipasi dengan mudah. Keputusan Hajime Moriyasu memainkan Suzuki sebagai starter juga dikritik tajam. Pelatih berumur 55 tahun ini malah nggak membawa kiper veteran seperti Daniel Smith. Padahal kiper berumur 32 tahun ini punya pengalaman yang lebih matang dibandingkan Suzuki. Hajime Moriyasu juga masih punya alternatif seperti Taishi Brendan Nozawa dan juga Daya Maekawa. Kedua kiper ini hanya menjadi penghangat bangku cadangan selama gelaran Piala Asia. Jepang mungkin bisa memetik hasil yang lebih baik jika Hajime Moriyasu berani merotasi sektor kipernya. Itulah ulasan karma tersingkirnya timnas Jepang dari Piala Asia 2023. Bagaimana pendapatmu? Apakah timnas Jepang sudah nggak layak disebut sebagai Raja Asia usai tersingkir di Piala Asia 2023 kali ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.